Udin membuang kartu SIM yang selama ini ia gunakan untuk menghubungi orang tuanya. Setelah paspor berada di tangannya, ia memutuskan meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Orang tuanya mengira Udin hanya sedang meluapkan emosi. Namun ketika mereka pulang dan mencarinya, kamar itu sudah kosong. Selimut lama yang dipakai Udin selama 10 tahun masih tergeletak di sana. Saat itu, mereka baru menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Tetapi semuanya sudah terlambat. 10 tahun sebelumnya, demi mengejar kehidupan yang lebih baik, orang tua Udin pergi ke luar negeri untuk membangun bisnis. Mereka meninggalkan Udin bersama neneknya. Udin sangat merindukan kebersamaan dengan orang tuanya. Ia percaya bahwa dengan belajar sungguh-sungguh, orang tuanya akan bangga dan segera pulang. Ia meraih nilai sempurna di setiap ujian. Namun setiap kali berharap, yang ia terima hanya alasan bahwa mereka terlalu sibuk bekerja. Padahal, di luar negeri mereka hidup bersama adik-adiknya. Tanpa disadari, Udin dilupakan di rumah sendiri. Setelah Udin lulus SMA, orang tuanya akhirnya pulang. Dengan penuh semangat, Udin menyambut mereka di pintu desa. Namun orang tuanya sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka sibuk mengenalkan kampung halaman kepada adik-adiknya dan bahkan menyuruh Udin pulang lebih dulu. Mereka berencana makan bersama tanpa mengajaknya. Udin tidak marah, ia hanya ingin diakui. Maka ia membawa surat penerimaan universitas dan mencari mereka. Tanpa sengaja, Udin mendengar percakapan orang tuanya. Meski nilai adik lelakinya jauh di bawah Udin, mereka tetap lebih mengutamakannya. Mereka menganggap Udin hanya anak yang tahu belajar dan tidak berguna. Mereka juga merencanakan agar adiknya dikirim ke luar negeri untuk mewarisi bisnis keluarga. Saat itu, Udin menyadari bahwa selama ini dirinya hanyalah keberadaan yang berlebih. Tak lama kemudian, ledakan terjadi di restoran. Udin tertimpa puing bangunan, dan kakinya terluka parah. Namun orang tuanya hanya fokus menyelamatkan adik-adiknya. Mereka tidak menoleh sedikit pun untuk memastikan kondisi Udin. Seorang asing yang baik hati membawanya ke rumah sakit. Saat Udin sadar, hanya dokter yang berada di sampingnya. Tak lama kemudian, ponsel Udin berdering. Ibunya menelepon, harapan Udin sempat tumbuh. Tetapi panggilan itu hanya berisi permintaan agar Udin menjaga adiknya di bangsal lain. Saat itulah, sisa harapan Udin benar-benar runtuh. Ia lalu menghubungi universitas dan menyatakan kesiapannya untuk berangkat belajar ke luar negeri. Ia memutuskan meninggalkan orang tuanya selamanya. Sebelum pergi, Udin pulang ke rumah untuk terakhir kalinya. Semua sertifikat prestasi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia sobek. Potret keluarga yang ia lukis sendiri ia bakar. Setelah itu, ia berpamitan kepada nenek yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Usai semua itu, Udin naik bus dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika orang tuanya menyadari keputusan Udin, segalanya sudah terlambat.